Welcome back to Coffee Break by Kanal 90S. Welcome back, folks. You're listening to... Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang selebgram nih. Selebgram. Followersnya banyak banget. Mengalahin kita, follower kita cuma 100 berapa itu, kalau 100.000 kan 100 sekali. Kalau 100 biasa itu biasa aja. Ya inilah dia Lia Utami. Selamat datang Lia. Selamat datang di Kanal 90 Lia. Ya, di sini kita akan bercerita-cerita sedikit dan Lia Utami akan share tentang pengalamannya bagaimana menjadi seorang selebgram. Gimana kehidupan seorang selebgram gimana sih gitu kan. Bagaimana keseharian selebgram, apakah berbeda dengan kehidupan manusia normal ataukah berbeda? Nah, kita bisa dia punya endorse setiap jam gitu setiap kan. Jam atau dia punya endorse setiap jam, pokoknya banyak. Nah, dan nanti ya bisa dia juga berbagi share bagaimana cara mendapatkan follower yang banyak, nanti dia bisa juga share di sini. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, pantengin kita terus dan tonton Kanal 90. Selamat datang Lia, gimana nih? Kan Lia ini kan seorang selebgram ya, maksudnya itu banyak endorse. Followersnya udah banyak nih kan? Followersnya lihat berapa? 100k ya? Itu 100.000. Udah lebih. Lebih dikit. Ya. Apa nanti juga 1M. Ya, gitu. Ya. Sekarang ceritanya gimana sih awalnya jadi seorang selebgram tuh gimana gitu? Awal mulanya sih nggak nyangka bisa jadi selebgram ya Kak. Soalnya dulu kan pas SMA belum terlalu kenal sama Instagram. Jadi awal mulanya baru awal kuliah, baru fokus ke Instagram. Soalnya dulu kayak anak FB gitu Kak. Oh anak FB ya. Anak apa cebo? Cebo. Iya. Awalnya konten apa sih yang diisi di Instagram itu? Awalnya konten kayak meme-meme gitu Kak. Oh iya. Yang kayak dagelan. Oh iya tahu kan, yang lucu-lucu gitu. Iya, berarti kan dari berapa? 9.000 kan? Itu bisa naik itu kan prosesnya kan agak sekarang lama. Udah 100 lebih kan? 100.000 lebih kan? Itu orang semua tuh. Itu akun aktif ya. Iya, aktif. Iya, kan kita udah bisa lihat juga kan, like itu juga banyak banget kan. Iya, terkadang kan banyak juga tuh yang di luar sana kan yang yang followernya kan banyak tuh kan. Tapi like-nya cuma tapi like-nya kan enggak sinkron tuh 15.000. Terus yang like-nya 100-an. Itu kan enggak ketahuan kalau itu udah. Itu kan ketahuan tuh kalau beli kan. Iya. Oh iya. Berarti secara langsung dimulai dari berarti yang lebih fokusnya pas dari kuliah ya? Iya bang. 2017. Kalau pas SMA followersnya masih 300-an. Oh 300. Sekarang Lia semester berapa nih? Semester 7. Oh udah semester 7 udah berarti mau. Angkatan 2017an ya? 17 udah mau akhir, udah mau kelar. Udah skripsian dong ya? Belum Kak. Oh belum. Masih nyari judul. Oh masih. Bikin pusing itu. Iya. Nah sekarang nih kan kalau selebgram kan banyak endorse nih. Kegiatan endorse-nya sehari-hari itu kayak gimana aja? Apa sih yang di endorse gitu kan? Kalau untuk produk biasanya kayak pakaian, terus aksesoris, kacamata, kalung, kayak gitu kan. Apakah kalian apakah kalian menampung semua endorse kan atau lebih spesifik kecantikan atau menerima semua endorsean? Kalau untuk sekarang sih masih menerima semuanya bang. Oh masih menerima semua. Berarti nggak ada yang lebih spesifik ya? Enggak. Berarti mungkin mana tahu idealis menerima cuman yang kecantikan aja kan? Jimat doang, baju doang. Yang nggak nerima yang lain. Iya. Semuanya diterima kok bang. Tapi yang sekarang yang banyak apa sih yang? Yang banyak skincare Kak. Cuman kalau untuk endorse skincare itu harus ada jangka waktunya, misalnya dalam sebulan gitu Kak. Tapi sekarang lebih ngambil ke brand ambassador kalau skincare. Brand ambassador. Keren juga tuh. Bisa kalau mau putihin kulit nih bisa nih berarti kan. Bisa juga nih untuk kanal nanti di endorse kayak kita. Iya. Kalau kalian mau cantik kan, nah bisa nih dipantengin di muka-muka kayak gini nanti pantau bisa kinclong kan enggak ya? Tapi jangan kinclong muka, tangannya enggak ya. Nanti kan nyambung kan muka putih kan leher hitam kan enggak nyambung tuh. Kan lucu juga kan. Gitu. Selain selain endorse sama kuliah, apa sih kegiatan kesibukan Lia sehari-hari itu? Kalau sekarang Lia lagi fokus untuk jualan kayak produk jilbab gitu Kak ya. Oh jualan online. Apa nih nama Instagramnya sekalian kan? Boleh promosikan? Boleh. Di @atwascarf.
Oh, jangan lupa tuh Jangan lupa kalau follow, kalian guys. mau Iya. beli jilbab ya. kalau mau kan. Iya. Nah, Kalau nanti mau kita jilbab. taruh sini apa? Apa? Wascarf. Nanti kita cantumin ya. Iya, nanti kita cantumin di sini di sini semua. semuanya deh. Oke, siap. Di sini. Jadi apa nih suka dukanya jadi selebgram tuh gimana sih? Kan kalau kita jadi public figure kan ada apa nih itu? Ada hal-hal yang kita misalnya tidak jadi diri sendiri, kita harus tampil cantik terus atau kita harus tampil, kan kita harus memperlihatkan yang baik terus. Capek nggak sih sisi negatif positifnya jadi selebgram tuh kayak gimana gitu? Kalau misalnya untuk sisi kebaikan kayak harus tampil terus bersih, rapi, itu sih nggak pernah bosan ya Kak. Tapi kalau misalnya cuman untuk harus pakai make up, oh berarti harus itu untuk menarik ya? Tetap menarik kan itu ya? Capek nggak sih? Misalnya kan gue lagi nggak pengen bedakan nih, gue lagi nggak pengen lipstikan gitu. Apalagi perempuan kan ada mood-moodnya juga kan? Kadang mau keluar tanpa bedak gitu kan. Ya pernah sih Kak, cuman kan dilawan aja rasa moodnya gitu. Gue itu harus kayak gini, harus bisa nih. Kan gue udah dikenal baik nih kan. Jangan sampai mengecewakan penonton lah gitu lah kan bisa. Dengan ini apa namanya? Dengan banyaknya follower Lia kan, bisa panggil Lia kan? Dengan banyak follower Lia, tujuan kedepannya tuh apa gitu? Tujuan selanjutnya apa? Misalnya dia mau jadi apa nanti 10 atau 20 atau 30 tahun yang nanti kita planningnya ke depannya itu apa? Kalau sekarang sih masih fokus ke Instagram Bang, tapi sedang merancang untuk ke YouTube juga. Mau bikin konten kayak make up, terus gitu. Hijab, tutorial. Tutorial. Sekarang udah mulai atau gimana nih? Udah mulai sih Kak, cuman kontennya belum terlalu fokus ke sana. Masih anget-anget si ayam ya bahasa Minangnya tuh kan. Panas dingin lah ya. Iya, panas dingin. Apa YouTube-nya bisa juga kita share di sini ya? Share aja semua di sini. Nanti lah Bang, kalau udah ada nanti di share. Ya, di share ya. Tapi kalau dari kegiatan misalnya endorse atau yang kegiatan di luar perkuliahan dapat support. Siapa sih yang mendorong dia semangat terus nih gitu? Support system dia tuh siapa sih gitu? Boyfriend maybe. Mungkin ya kan. Sama tuh orang tua, teman-teman kan. Lebih dari mana sih boyfriend sih? Boyfriend. Saya kita dari awal mulai bersama gitu. Oh, jadi emang mulai dari nol dari si dia nih. Berarti SPWU lah ya. Iya. Dari nol ya Bang ya. Dari nol. Oh, berarti secara langsung itu kan boyfriend nih. Berarti orang tua Lia atau abang atau semua support lah ya. Support lah Bang. Support. Cuman mereka baru tahu Instagram Lia apa gitu Bang. Dulu nggak dikasih tahu. Terus gimana nih responnya pas tahu? Pasti bangga kan, anak gue terkenal nih anak. Nanti ketemu teman-teman kan, nih lihat nih anak saya nih gitu kan. Enggak gitu juga Kak. Soalnya alasan untuk menutupi dari orang tua sebelumnya kan Lia bilang kan baru orang tuanya kan baru tahu tuh tentangnya Lia punya Instagram atau Lia punya followers banyak itu. Alasan untuk menutupi apa? Dulu sih kontennya belum pakai hijab, mungkin malu juga kan tahu gitu. sama orang tua. Ketahuan dimarahin kan. Gitu tuh biasanya nggak direstuin nanti. Iya. Terus respon kemarin pas ketahuan anaknya seorang selebgram dengan banyak followers gimana nih? Ngedukung sih Kak. Ngedukung. Sih. Mereka juga langsung follow gitu. Terus kepoin aktivitas. Ngapain anak saya ngapain hari ini gitu. Oh iya, kan Lia ngambil jurusan bahasa Inggris, cita-citanya emang pengen jadi guru aja nanti atau gimana? Atau ada kan kita bisa memanfaatkan mumpung udah terkenal kan, orang udah banyak tahu gitu kan. Cita-citanya apa nih? Pengen jadi guru sih, pengen Kak, karena itu ngambil jurusan bahasa Inggris kan. Tapi kalau untuk kedepannya ada hal lain yang bisa dilakukannya lebih. Kenapa enggak buka usaha kayak yang tadi misalnya kan? Ini apa namanya? Nggak ada pengaruhnya tuh apa? Ada nggak dampaknya dengan dia jadi selebgram itu dengan perkuliahannya ada dampaknya, ada pengaruhnya nggak? Misalnya waktu mau endorse nih kan, sekarang udah jadwal kuliah nih gitu. Atau ada pengaruhnya nggak? Kalau managing time-nya bagus sih nggak ada pengaruhnya Bang. Kalau selama ini kan karena bisa diatur ya waktu kuliah, waktu kerja, jadi kita aman aja sih Bang. Sampai manajernya siapa nih kalau boleh tahu? Oh ada kan manajernya? Iya Kak. Jadi aman lah kan waktu hari ini ke sini gitu kan, hari ini ke sana. Oh berarti buat pesan-pesan untuk teman-teman ya berarti pintar-pintar lah membagi waktu. Iya. Karena kita banyak kegiatan berarti secara langsung kita pintar-pintar membagi waktu supaya nggak bertabrakan kan gitu. Iya Bang. Tapi jadi orang terkenal itu kan apa namanya? Banyak
berdampak lah. Iya, ada positif Apa dan ada sih negatif. yang Lia rasakan dampaknya misalnya terkenal dengan pergaulan di lingkungan gitu atau dia tuh kan karena selebgram mah iyalah. Gimana sosialnya? dampaknya? Iya. Ya kalau misalnya kita nggak sombong terus orang juga baik juga ke kita gitu Kak. Jadi bisa-bisa kita ke mereka. Berarti nggak ada nih nampak negatif dari pergaulan apa namanya? Iri-irian enggak, mungkin dari Karena dia Kita tuh saling nggak support bukan sama orang yang teman. sombong berarti nih kan. Kan ada juga tuh followers baru segini baru 15 lu siapa gitu. Di DM kadang sombong kan gitu. Iya. Apa nih positif suka dukanya jadi seorang anak kuliahan yang Yang punya terkenal followers yang banyak gimana? sih? Sukanya gimana, dukanya gimana gitu kan? Kalau misalnya kita nggak bisa memanage antara kuliah sama kerja, nanti kita kepikiran pas kuliah, kepikiran kerja Itu dukanya. Iya. Sukanya gimana nih? Banyak uang nggak ya? Salah satunya kan jajanan bulanan aman. Endorse banyak kan? Kalian kalau mau banyak duit ya kalian harus bisa berkarya gitu kan. Ya karena bisa kita share juga kan Cristiano Ronaldo kan sepak bola dengan dengan followernya yang 150 jutaan kan. Iya. Itu katanya dia satu kali endorse barang itu 8 miliar. Satu kali endorse barang itu dia 8 miliar. Kalau boleh tahu nih, ini emang agak pribadi kan. Satu kali endorse itu berapa sih kalau Lia gitu? Kalau Lia masih ratusan ribu Kak. Masih ratusan ribu. Udah lumayan itu. Ya karena dari 100.000 kalau nggak ada 100.000 kan nggak ada jutaan tuh, nggak ada 1 juta kalau nggak ada. Ya skala satu itu kan dimulai dari yang kecil. Yang kecil-kecil baru besar kan. Sedikit apa istilahnya? Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Iya gitu. Berarti nanti jalani dulu prosesnya. Iya. Perlahan nanti besar juga kan. Ketika menikmati proses kan kita atau udah di atas kan sebenarnya kan yang bermakna itu kan prosesnya, bukan hasilnya kan. Proses tidak pernah mengkhianati hasilnya. Iya, gitu. betul sekali. Terakhir nih Lia, apa sih pesan-pesan Lia nih buat orang-orang kalau siapa tahu ada yang mau jadi teman-teman juga semua ada yang berminat jadi selebgram atau sebagai seorang anak kuliahan atau sebagai seorang yang berjurusan pendidikan, apa sih pesan dia buat nonton nih? Gini aja sih Kak, kalau misalnya mau sukses kita harus bekerja sedikit lebih dari orang lain. Wih, mantap nih. Ya, kita minum dulu minuman dari sahabat kita juga nih, Tebing Coffee dong. Kita coba dulu ya. Seger banget ini. Ya, bagaimana tanggapan Lia dengan minuman dari Tebing Coffee? Kopinya sih beda dari yang lain ya Bang, lebih terasa enaknya. Berarti beda. Seorang dia aja bilang kopinya beda dari yang lain. Gimana teman-teman? Iya, kalian harus coba dulu biar tahu rasanya kan. Ya, Tebing Coffee sudah ada tuh di Maps, Instagramnya sudah ada. Sedangkan di follow Instagram Tebing Coffee, alamatnya juga ada di situ. Ya kita lagi musim pandemi COVID-19. Lagi banyak virus nih. Lagi banyak virus itu kan mempengaruhi ke setiap lini perekonomian kan berdampak tuh banyak pihak di mana-mana. Kan, ya, apakah pengaruhnya juga tuh di dunia selebgram? Apakah juga ada pengaruh? Ada pengaruhnya di dunia endorsement. Iya. Gimana nih dia? Gimana dia? Ada pengaruhnya nggak ke ini? Ke endorsement? Soalnya kan di perusahaan aja tuh ada PHK tuh, pemutusan hubungan pekerjaan tuh ya. Ya bagaimana dengan endorse Lia? Ada pengaruhnya nggak? Kalau di endorse sih nggak ada pengaruh ya Bang. Soalnya orang-orang sekarang lebih ke sosial media. Jadi kita selebgram kadang juga kewalahan gitu karena kebanyakan yang minta endorse pas corona. Iya. Jadi corona mendatangkan berkah nih buat para selebgram kan. Iya. Tapi bisa juga ya. Karena mungkin kebanyakan orang tuh kerja dari rumah tuh. Iya, mainnya kalau orang media yang udah gabut di rumah kan kebanyakan tuh main HP terus. Ya tapi pengalaman juga kan sebelumnya kan bekerja di jual beli online tuh di salah satu produk kan. Itu selama pandemi corona pas lagi melejit kemarin kan Maret Februari itu di jual beli online tuh tidak ada pengaruh. Iya, memang nggak ada pengaruh. Karena mungkin orang lebih banyak mungkin ya, soalnya orang nggak bisa keluar terus dia harus belanjanya dari rumah kan. Ya karena saya pribadi juga kan merasakan juga tuh kita kalau gabut itu buka-buka
online shop itu Ke online pengaruh shop. tuh. Ada yang lucu. Sosial media nih ada juga iklan nih kan. Iya, ada yang kebanyakan kan gini juga tuh. Kebanyakan kan COD itu bayar Iya. tempat kan itu menguntungkan juga kepada pembeli kan. Oh, berarti secara langsung seperti jawaban dari Ilya tadi apa namanya orang endorse barang atau dia di mengiklankan produk tersebut kan tidak ada pengaruh berarti Iya, kan. nggak gitu. ada pengaruh bang. Kan lebih banyak kali ya. Iya kak. Endorse ternyata menguntungkan para selebgram. Selebgram. Endorse bukan endorse corona cowok. Iya, tapi kita tidak kalau mungkin selebgram aja berdoa seperti itu. Orang luas kan tidak ada berdoa seperti kan itu kita juga nggak Berdoa berdoa sih, ya guys. Iya. Sama Kami juga Iya. nggak menginginkan ada Iya. corona terus ya. Ya, karena Tapi kita kan segala sesuatu kan ada dampak positif negatifnya kan. ya kita harapan kita cuma satu, semoga bumi kita ini pulih kembali dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa kan. Anak-anak sekolah lagi seperti biasa. Iya, gimana nih pesan Lia untuk anak-anak yang lagi corona nih? Pokoknya belajarnya harus tetap semangat karena bagaimanapun kondisinya kita akan tetap berjalan ke depannya. Jadi kita nggak boleh menyerah apapun kondisinya. Mungkin itulah bincang-bincang kita dengan dia, Iya, bincang-bincang seorang santai kita selebgram, dengan iya. dia, seorang selebgram mahasiswa yang mempunyai followers banyak.